5 fakta unik pacaran sama cewek Jepang. Disclaimer dulu, Wak. Ini nggak semua cewek Jepang. Tapi rata-rata atau kebanyakan dari mereka, ya seperti yang aku bilang ini. Yang pertama, kalau kalian udah ngedate atau jalan 2 atau 3 kali, biasanya mereka itu ngarahin ke arah kiss. Dan itu hal yang biasa, Wak. Physical touch. Jadi itu yang minimalnya. Biasanya itu malah lebih ke arah ML. Alasannya kenapa? Karena mereka itu menganggap kalau kita nggak melakukan itu ke mereka, mereka itu merasa kita itu nggak benar-benar tertarik atau nggak benar-benar suka sama mereka. Jadi sampai sini bisa paham kan? Yang kedua, selalu ingin ketemu. Jadi Wak, kalau misalnya kalian dapat cewek Jepang itu biasanya kalau udah suka sama kalian itu bucin. Jadi kalau udah bucin, kalau misalnya udah ngedate nih, baru mau berpisah, biasanya itu ada drama-drama kecil yang harus terjadi. Misalnya dia kayak merajuk atau kayak ngedumel karena ingin berpisah gitu. Jadi kita harus bujuk atau rayu mereka. Kadang-kadang malah saking ngebucinnya gitu, mereka itu nggak jarang mau nginap ke apartemen kita sampai berhari-hari. Jadi kalian harus pahami dulu sampai berhari-hari, cukup lama. Dan kebanyakan dari mereka juga nggak sungkan untuk tinggal bareng malah satu apartemen. Jadi itu kalau udah dapat cewek yang bucin. Yang ketiga, walaupun udah pacaran, jadi setiap kita keluar, makan, jalan, itu biasanya mereka itu maunya BMM atau bayar masing-masing atau split bill. Dan itu hal biasa, Wak, nggak usah heran. Kalau kalian pun kadang-kadang ingin bayarin mereka juga, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya dari mereka itu seringnya nolak. Mereka itu maunya split bill. Kenapa kayak gitu? Karena ini memang udah budaya dari dulunya mungkin di Jepang. Jadi hal ini udah lumrah. Dan untuk kita cowok Indonesia, ini lumayan worth it. Nggak apa-apa, cowoknya terus yang bayarin kan gitu. Yang keempat, jadi kalau kalian udah pacaran, jadi kan udah aku bilang tadi, minimalnya kiss kalian udah harus kalian lakukan. Jadi kalau udah ML, kalian itu harus pakai kondom. Nggak boleh nggak pakai kondom. Karena apa? Nanti mereka bisa marah. Karena mereka itu merasa kalau kalian nggak benar-benar sayang sama mereka. Nggak ingin menjaga mereka dengan baik. Karena kalau terjadi nanti misalnya penyakit dan paling penting kehamilan, itu sangat-sangat membuat mereka kecewa. Jadi, sampai sini harus pahami dulu dan harap maklum tentang hal ini. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir. Itu geng, kalau cewek Jepang udah diajak nikah nih, mereka itu nggak sulit untuk menentukan kepercayaan. Misalnya mereka pindah ke agama kita gitu. Itu nggak terlalu sulit untuk memutuskan hal itu. Beda sama kita udah notabene punya agama masing-masing. Ketika kita harus memutuskan pindah agama ke agama lain, itu prosesnya sangat sulit. Dari keluarga dan bahkan diri sendiri gitu. Tapi kalau orang Jepang itu berbeda, Wak. Itu sangat simpel biasanya. Jadi jangan heran kalau banyak orang Jepang itu pindah agama belakangan hari ini. Oke, geng, mudah-mudahan informasi dariku ini menambah wawasan kalian semua. Bagi yang nggak setuju, ya silahkan. Karena nggak semua orang harus setuju tentang hal ini. Gue Ari, cabut. Ciao.